Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Sazius Dia dengan NIM G00258180 dari kelompok B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus wilisi. Yeay. Oke, baik. Yang pertama tuh ada anatomi tentang substantia nigra. Jadi, substantia nigra itu terdiri dari Oh, bentar. Jadi substansi nigra itu adalah nukleus motorik yang besar dan dia itu terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya itu gelap karena ada pigmen melanin atau neuromelanin itu yang terkandung dalam badan sel syaraf. Substansi nigra ini merupakan komponen penting pada eh, sistem motorik ekstrapiramidal dan dia punya hubungan dengan ganglia basalis. Ada dua pars dari substansia nigra yaitu pars compacta eh, dia yang berneuromelanin dari hasil eh, dopamin dan ada pars reticularis yang nggak berpigmen gitu. Ini eh ya kursor. Oke. Ini pars compacta dan juga pars reticularis dari substansia nigra. Bentuknya kayak Mickey Mouse. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya ada ganglia basalis. Ganglia basalis ini terdiri dari beberapa bagian. Itu ada substansia nigra kan tadi. Ada substansia nigra, ada nucleus caudatus, ada putamen, ada globus pallidus, ada subthalamic nucleus. Oke, yang pertama dari nucleus caudatus dulu. Dia bentuknya lengkung dan ada kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Oke, kaput nucleus caudatus itu bakal nganjutin diri ke dalam putamen sini, dan kauda nucleus caudatus itu bakal berakhir di kompleks amygdaloideum. Terus ada nukleus lentiform, terdiri dari dua bagian, yaitu yang lateral putamen dan globus pallidus yang medial, dan dia dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Oke, terus ada corpus amygdaloideum. Dia berhubungan dengan sistem limbik dan juga berhubungan erat dengan unkus pada gyrus hipokampi. Terus ada claustrum, yaitu lamina grisea tipis di antara putamen sama insula. Kemudian lanjut ke circulus arteriosus wilisi. Ini segini, eh, ya segini. Jadi kalau kita lihat di sini ada eh, arteri carotis interna itu bakal bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Oh iya, benar. Kemudian ada dua arteri vertebralis yang bersatu menjadi ini kan arteri vertebralis, dia bakal menyatu jadi arteri basilaris. Kemudian arteri basilaris itu nanti bakal bercabang menjadi arteri cerebri posterior dan akan menjadi arteri komunikans posterior. Terus nanti akhirnya eh, bercabang jadi bukan bercabang. Dia akan bersatu di sini jadi arteri komunikans anterior. Oh, salah bukan. Sorry. Jadi arteri cerebri yang posterior itu bakal menjadi arteri arteri komunikans posterior. Kalau yang arteri cerebri anterior dia bakal nyatu lagi jadi kok nyatu? Apa sih? Jadi dihubungkan oleh ar- arteri komunikans anterior. Jadi yang cerebri posterior jadinya komunikans posterior.
Kalau cerebri anterior, jadinya comunicans anterior. Oke, kemudian ada truncus encephalitis atau batang otak. Jadi batang otak itu terdiri dari tiga, yaitu mesencephalon, ada pedunculus cerebri, aqueductus mesencephaly, dan juga tectum mesencephaly. Terus ada pons, terdiri dari dua pars, yaitu pars basilaris dan tegmentalis. Kemudian ada medulla oblongata, yaitu eksterna et interna. Kita bahas dari mesencephalon dulu. Mesencephalon itu terbagi jadi pedunculus cerebri, ini itu ada oculus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Kemudian ada aqueductus mesencephaly, aqueductus mesencephaly, ini pedunculus cerebrinya yang ini, dan juga tectum mesencephaly. Mesencephalon ini itu tuh tempat nervus 3 atau oculomotorius dan juga nervus trochlearis atau nervus 4 itu keluar. Oke, terus ada pons. Tadi kan pons ada dua pars, yaitu pars basilaris dan juga tegmentalis. Kita bahas dari pons basilaris dulu. Oke, jadi pons basilaris itu tempat keluarnya nervus cranialis 5, 6, 7, dan juga 8. Tapi kalau tentang nervusnya kita bahas nanti. Di pada pons bagian basilaris itu tuh ada namanya sulcus basilaris pontis. Sulcus ini bakal menjadi tempat dari arteri basilaris yang tadi ada di ini. Jadi arteri basilaris ini nanti tempatnya di pons, dia di sulcus basilaris pontis. Oke, kemudian ada pars tegmentalis. Jadi pars tegmentalis ini ada kayak segitiga-segitiganya ini kan. Segitiga yang atas namanya pars tegmentalis pontis. Dan yang bagian ini itu namanya fascius dorsalis dari medulla oblongata. Medulla oblongata nanti bakal kita bahas juga. Di pars tegmentalis ada namanya sulcus medianus, terus ada stria medullaris ventriculi quarti atau stria medullaris, ada sulcus limitans, dan colliculus facialis. Ya di bagian sini pokoknya berarti di bagian atasnya dari segitiga tadi. Oke, sekarang medulla oblongata. Oh, kita mulai dari pars dorsalis dulu. Dari pars dorsalis, tadi yang apa sih segitiga yang bagian bawah tuh. Yes. Ada trigonum, nervus hypoglossy. Terus ada juga trigonum nervus vagi atau vagus. Kalau medulla oblongata itu nanti dia eh, yang keluar ya hipoglossus vagus dan teman-temannya. Terus ada tuberculum cuneatum, tuberculum gracile, terus ada sulcus medianus posterior, fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis. Oke, lanjut ke pars ventralis. Ya, oke. Ke pars ventralis, di sini eh, ada oliva, terus ada piramid bagian sini, ada dekusatio piramid, dan ada seharusnya di sini ada sulcus ventrolateral sama mana ya? Sama viscera mediana anterior. Oke. Selanjutnya ada nervus cranialis di pons. Nervus nervus cranialis yang keluar di pons ada nervus 5, 6, 7 sama 8. Yaitu nervus 5 itu trigeminus di brachium pontis. Dia dia sensoriknya buat wajah, buat sensorik wajah gini untuk merangsang apa ya? Merasakan gitu sensorik. Sama dia buat motorik
rahang. Rahang. Terus ada nervus keenam yaitu abducens. Dia di sulcus bulbopontinus. Dia tuh buat abduksi mata yang menjauh gitu. Oke. Terus ada nervus 7 yaitu facialis. Dia ada di angulo cerebellopontinus. Nervus facialis itu mengen- fungsinya untuk mengendalikan otot wajah. Sedangkan kalau misalnya eh sedangkan nervus 8 yaitu vestibul cochlearis itu di angulus sama ya, angulus cerebellopontinus, tapi dia tuh buat mengendalikan keseimbangan gitu. Oke, baik. Eh, Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.